Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini Jumat 3 Juni 2022. Saya Sieni dari Paroki Santa Perawan Maria Gresik ingin mengajak saudara-saudari untuk membaca kitab suci dan merenungkannya. Mari kita awali dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita dikala kami mengalami kegelapan, dan tongkat dikala kami berjalan di jalan yang licin. Pada saat ini kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Bapa, hamba-Mu siap mendengarkan. Lembutkanlah dan bersihkanlah hati dan akal budi kami dari segala noda dosa, sehingga kami mampu mendengarkan sabdamu dengan tulus hati. Curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami menjadi murid-murid-Mu yang mampu mengkomunikasikan iman melalui kata, sikap, perilaku sehari-hari dengan penuh kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan kali ini Yesus ingin menggambarkan orang percaya sebagai anak-anak domba. Mengapa harus digambarkan sebagai hubungan gembala dan domba ya? Karena pada zaman itu bangsa Israel sangat dekat dengan kegiatan
pengembalaan domba sebagai kegiatan sehari-hari. Adapun ciri-ciri domba, domba itu lembut perangainya, tidak punya kekuatan apa-apa untuk bisa melindungi dirinya dari serangan binatang buas, sehingga domba akan selalu membutuhkan pertolongan atau perlindungan dari sang gembala. Domba hidupnya selalu berkelompok. Jarang sekali ada domba yang hidup sendirian, kecuali domba yang tersesat. Jika kita mau menghubungkan antara peran domba dan gembala, betapa indahnya perumpamaan ini, sangat tepat dan luar biasa mendalam. Di satu sisi tampak betapa lemahnya kondisi seekor domba, sedangkan di sisi yang lain betapa mulianya tugas seorang gembala. Di mana manusia membutuhkan perawatan pastoral, manusia membutuhkan firman Allah sebagai tuntunan. Manusia juga membutuhkan bimbingan, perlindungan, arahan, dan bahkan teguran agar tidak binasa. Sehingga dalam perumpamaan ini ditampilkan dua sosok, yaitu antara domba dan gembala. Dengan tegas Yesus mau menggarisbawahi dengan menitipkan sosok yang lemah ini, yaitu domba, agar senantiasa dijagai, dibimbing, dan diamankan dari mara bahaya oleh sang gembala. Sehingga Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku." Mari saudara-saudari, kita mau merefleksikan diri. Mampukah aku menanggapi pertanyaan Yesus ini? Jika kita mau mengasihi Yesus, maka lindungilah setiap jiwa yang lemah. Inilah suatu tugas mulia, yaitu mau menjaga kelangsungan sebuah kehidupan bersama. Saudara-saudari yang terkasih, inspirasi apa yang dapat kita petik dari bacaan ini guna merefleksikan diri akan sikap hidup kita sebagai umat Kristiani? Sudahkah aku mampu mengarahkan seluruh hidupku kepada Tuhan? Sudahkah aku mampu berbagi kasih kepada sesama yang lemah dan sangat membutuhkan? Pertanyaan Yesus kepada Petrus semacam investigasi dan interogasi yang sungguh menantang kita, para pengikutnya, dan sekaligus memotivasi Petrus untuk memulai perjalanannya mencintai Tuhan sepenuhnya. Dan Petrus adalah salah satu murid Yesus yang mengalami proses yang luar biasa. Petrus juga sebagai salah satu pejuang iman yang senantiasa mengalami pembaharuan hidup, yang berperan dalam mengabarkan kabar sukacita. Demikianlah renungan singkat pada hari ini. Marilah kita akhiri dengan doa penutup. Bapa yang baik dan penuh cinta, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Penuhilah kami dengan harapan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi, dan kelak menikmati kebahagiaan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, demikianlah bacaan kitab suci pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan akan mampu mengubah hidup kita untuk lebih bersemangat mendekatkan hati kita kepada Yesus, untuk peduli terhadap sesama, guna mewartakan kabar sukacita. Amin.